Hai sahabat RBS, jumpa lagi dengan Atung Yunarto dan Tutu Setiawan dalam acara Sorot. Sahabat RBS, jadi segmen Sorot pada kali ini memang spesial kita buat dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada tanggal 17 September tahun 2023. Mas Atung, beberapa tahun yang lalu pemerintah Kota Surabaya kan meluncurkan transportasi bis Surabaya. Bis Surabaya ya. Dan tahun 2023 juga disusul lagi dengan Wirawiri ya. Wirawiri sebagai penghubungnya dari jalan kecil ke jalan yang besar. Lebih melengkapi gitu ya untuk jangkauan ke masyarakat. Dan untuk mendukung layanan tersebut, pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Perwali nomor 56 tahun 2021. Betul. Tentang itu tarif layanan. Iya, dan di dalam Perwali itu ternyata tidak disebutkan golongan disabilitas atau penyandang disabilitas, dan termasuk menerima tarif khusus. Kita tidak kita yang sebagai penyandang disabilitas tidak masuk di situ, kelompok khusus ya. Ini kan juga salah satu warga masyarakat Surabaya yang membutuhkan fasilitas itu, dan harusnya juga mendapatkan konsesi karena aturan di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 kan. Iya, ada hak konsesi ya untuk disabilitas untuk tarif layanan publik ya. Iya, ada potongan lah. Dan waktu itu ada beberapa organisasi ya seperti LPT, juga jaring ya kita semua, UKPEK dan Vital Strategis yang sempat menghadap ke Dinas Perhubungan untuk mengusulkan adanya tarif khusus bagi disabilitas, serta bentuk layanan-layanan yang lebih aksesibel. Dan waktu itu mereka dari Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi, dan dari hasil sosialisasi itu akhirnya mereka merevisi, Mas Atung. Wali Kota Perwali tersebut direvisi dan memasukkan disabilitas sebagai salah satu yang menerima tarif khusus bahkan gratis loh, bukan hanya konsesi. Betul. Jadi yang luar biasa justru mereka menggratiskan disabilitas ketika menggunakan transportasi publik. Tapi hanya itu sebenarnya yang kita apresiasi dari Dinas Perhubungan, mereka juga mengembangkan aplikasi yang aksesibel untuk tunanetra. Ini yang luar biasa ya. Aplikasi yang sudah ada itu loh. Iya. Sehingga untuk tunanetra itu tahu kira-kira kapan feeder atau bis Surabaya ini mau datang. Kalau selama ini nggak tahu kita. Iya, betul. Ini ada enggak ya bisnya? Karena di halte-halte itu nggak ada orang yang membantu untuk mengarahkan kita gitu. Betul. Helpernya pun nggak turun kan. Nggak seperti dulu ya, kalau bis kota biasa dulu kan mereka agak teriak-teriak gitu ya, ayo yang tujuan ini gitu ya. Sekarang enggak kan, sepi. Jadinya butuh butuh tanda khusus mungkin ya. Tapi dengan adanya aplikasi itu setidaknya bisa membantu kita dan kita bisa bersiap-siap ketika sudah ada sinyal bis atau wirawiri akan datang. Awal yang bagus sih itu. Mungkin bisa dikembangkan lagi. Pada kesempatan kali ini, maksudnya kita coba akan mereview langsung di lapangan. Kira-kira helper maupun driver ini sudah paham belum aturan ini? Jangan-jangan ketika kita nanti naik wirawiri maupun di Surabaya, kita hari lagi. Tidak hanya itu, kita juga akan jalan-jalan. Kita akan ke UMKM yang ada di Kota Surabaya. Betul. Apakah UMKM juga gitu loh? Betul. Apakah UMKM itu bisa dijangkau nggak ya oleh transport tadi ya, transport publik? Kalau enggak kan enggak gimana ya? Nah, ini kita akan review dan mungkin kita akan kasih masukan nanti di akhir konten ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya maupun dari Dinas Perhubungan. Ayo. Ya, sahabat RBS, untuk menyaksikan keseruan kami mereview di Surabaya maupun di Wirawiri, ikuti konten kami selanjutnya. Sahabat RBS, saat ini saya berada di Jalan Gebang Putih, Surabaya, dan di sebelah saya ini ada Dinas Sosial Kota Surabaya. Saya ingin mengakses bis Surabaya atau Wirawiri, tapi dari sini masih jauh haltenya. Jadi saya harus memakai transportasi online untuk menuju ke tempat halte bis Surabaya. Ya, ini Pak. Ya, mana? Saat ini kami akan mengunjungi Sate on the Mohen yang berada di Jalan Wali Kota Mustajab. Mengingat tidak ada layanan bis Surabaya dari tempat Jalan Gebang Putih, maka kami menggunakan fasilitas angkutan online dari Jalan Gebang Putih menuju ke halte bis Surabaya di Jalan Tugu Pahlawan. Sahabat RBS, sekarang kami berada di halte Tugu Pahlawan. Kita akan naik bis Surabaya menuju ke Siola.
Dan dari situ kita akan over Wirawiri menuju ke UMKM yang akan kita datangi. Ikuti terus, yuk. Halte Tugu Pahlawan merupakan salah satu halte bus Surabaya tanpa fasilitas tempat duduk, atap, dan juga lain sebagainya. Di situ hanya terdapat tanda rambu stop bus bagi penumpang yang ingin naik bus Surabaya. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya bus Surabaya datang. Dan untungnya, pintu masuk bus Surabaya tepat berada di hadapan kami, sehingga kami hanya perlu maju beberapa langkah menuju ke pintu masuk bus Surabaya. Sesampainya di pintu masuk, kami disambut oleh helper dan mengarahkan ke tempat duduk khusus bagi lansia, disabilitas, dan juga ibu hamil. Selama melakukan perjalanan dari halte Tugu Pahlawan menuju ke halte Siola, penumpang bus sangatlah ramai. Namun, dalam hal ini, helper memberikan pelayanan yang sangat ramah kepada semua penumpang bus Surabaya. Iya, cari ini, aku nggak hafal. Turun dulu apa? Nang Google. Waktu review aja. Oh iya, dia masuk Ini salah satu agenda kita bisa. Sesampai di halte Siola, helper memberikan informasi berupa audio bahwa kami telah sampai di halte Siola. Dan helper langsung membimbing kami untuk menuju ke pintu keluar hingga mengarahkan kami sampai ke trotoar. Sahabat RBS, kami baru saja turun dari bus Surabaya dan sekarang berada di halte Siola. Kita akan lanjutkan dengan transportasi berikutnya, Wirawiri. Kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 100 meter menuju ke Jalan Genteng Kali untuk beralih ke moda transportasi Wirawiri Surabaya, koridor Stasiun Pasar Turi, Terminal Beratang. Belum adanya ubin pemandu ideal di beberapa trotoar Surabaya menjadikan hambatan bagi kami untuk bisa berjalan mandiri menuju ke halte Wirawiri Surabaya. Mengingat jalan yang kami lalui berkelok-kelok dan tidak lurus. Saat Wirawiri datang, helper menyambut kami dengan ramah dan memberikan pelayanan secara prima. Kami diarahkan untuk masuk ke Wirawiri dan juga menempatkan kami di tempat duduk yang tersedia. Dalam perjalanan menggunakan Wirawiri kali ini, kami mendapatkan tiket khusus bagi penyandang disabilitas yang diberikan dengan terlebih dahulu memotret wajah penumpang disabilitas. Dan setelah sampai di halte Wali Kota Mustajab, helper mendampingi kami untuk bisa turun dengan selamat dari Wirawiri menuju ke trotoar. Oke mas, sip. Oke mas. Terima kasih. Sahabat RBS, kami sekarang sudah sampai di halte Wali Kota Mustajab. Dan kita menuju ke UKM kuliner. Kita akan menikmati beberapa menu yang ada di sini. Ya, di sini memang terkenal dengan kuliner-kuliner khas Surabaya. Sate kelompok. Yuk kita menuju ke tempat sate Ondomohen. Ya, ini ada ubin pemandunya. Iya, lumayan bisa Kecil, mengarahkan. tidak terasa. Tapi Sate Ondomohen merupakan salah satu tempat makan dengan menu sate yang khas dan legendaris di kota Surabaya. Salah satu ciri khasnya adalah adanya parutan kelapa yang ditaburkan di bumbu pada setiap menu yang disajikan. Sahabat RBS, sekarang waktunya kita mereview perjalanan kita menggunakan transportasi publik di Surabaya dan feeder Wirawiri. ya,
Gimana Mas Atung tadi Ya. perjalanan yang kita lakukan mulai dari Gebang Putih Gebang Putih, sampai ke Wali Kota Mustajab. Iya, kita berawal dari Gebang Putih itu sebenarnya kan ada tempat-tempat publik ya di situ. Misalkan dinas sosial yang banyak dibutuhkan atau berinteraksi dengan masyarakat umum, disabilitas, orang tua dan sebagainya ya. Terus ada juga di situ, betul tempat apa itu? Ada juga UMKM kuliner juga. Nah, tapi belum ada transaksi publik seperti bis Surabaya maupun Wirawiri yang melalui jalur itu Ya, gitu loh. haltenya tidak ada di daerah itu, Iya, berarti itu adalah lewat. pusat berkegiatan Iya. dari masyarakat luas gitu. Iya. Ya atau mungkin masih bertahap gitu ya, mungkin loh ya. Iya, Barangkali karena itu. mungkin ada beberapa permasalahan yang kita Iya. ketahui kan Iya. masih banyak video Wirawiri yang belum masuk ke Surabaya, masih dalam antrian iya, betul. pidana dan sebagainya. Iya bertahap ya datangnya kalau nggak salah loh ya itu. Oke. Oke, nah itu Kita jadi- dulu, jadi kita kita harus menuju. pakai apa tadi ya? Iya, jadi kita akhirnya pakai transaksi online ya. Iya, kita Menuju pakai apa? online. Tempat apa Ke tadi? halte tadi Ke ya. halte ya. Kita tadi ke halte dulu ya, ke halte Surabaya. Apa? Tugu Di Surabaya Pahlawan, dulu ya. Iya, ke halte Tugu Halte Pahlawan, Pahlawan, iya. kita naik bis Surabaya dari situ. Oke ya. Dari bis Surabaya sendiri Nah, ada beberapa itu. hal yang perlu Ada kita catatan itu ya di situ ya. soroti sebenarnya ya. Yang pertama masalah pemahaman dari helper ya tentang ya. gratis ini kita tadi masih bingung. Iya. Kita ini bisa digratiskan atau tidak? Karena apa? Ya. Tadi kita benar tidak ditarik tarif, Iya. tapi juga nggak diberi diberi tiket. tiket ya padahal kan Hak kita itu betul loh. hak kita karena apa ya untuk apa asuransi jiwa Betul. mungkin ya itu ya kok tidak diberikan gitu loh. Jadi ketika kita meskipun mendapatkan gratis, harusnya tetap diberikan Iya. tiket untuk asuransi kita. Iya, Jadi betul. sebagainya. Iya, karena kita kan didanai oleh pemerintah kota ya sebenarnya. Jadi seharusnya bukti karcis atau tiket itu diberikan untuk asuransi. Gitu. Ya, selain itu juga helper juga proaktif ya dari kita mulai awal naik sampai dicarikan tempat duduk juga kita tadi kan. Iya, memang sepertinya tempat duduk untuk untuk kelompok Disabilitas, khusus ya. karena Nah. menghadapnya di samping kan. Tadi apa? Mas Agus kan mau naik gitu ya, kayaknya itu untuk penumpang umum ya itu ya. Iya, Jadi itu ada yang di ya. belakang. Itu ada tanda naiknya ya. Dan kita diarahkan ke yang disabilitas. Iya, betul. Jadi secara layanan dari helper sendiri sudah baik, cuman ada ketidaksesuaian ketika mereka melakukan ini ya pakai pendampingan gandeng tunanetra Ya, itu belum masih tahu betul, tekniknya. betul ya. Helpernya turun tadi. Aku nggak lupa Helpernya tadi nggak turun kayaknya. Nggak turun ya? Oh, Dia oke. di depan pintu, tapi Ya. ketika kita mau naik, Heeh. dia megangin tangan kita, Oh. diangkatin naik ke dalam. Ke dalam ya. Duduk Oke di ya. situ. Tapi ketika turunnya tadi, ketika kita berhenti itu helpernya turun. Oh, helper turun ya? Iya, turun Oh, untuk oke, nganter oke, kita ya, ke ya, ya, ya. halte. Jadi Ya. sudah sesuai dengan SOP lah kalau kita Ya, bilang ya. ya, ya. Cuma memang butuh pelatihan, Ya. butuh sosialisasi bagaimana cara mendampingi tunanetra. Ya, Itu sih ya. dari halte tadi Siola ya, halte Siola di ya. Siola tadi kebetulan. Dan over ke feeder Wirawiri Wirawiri, untuk menuju ke Wali Wali Kota Kota Mustajab. Mustajab, betul. Nah, Tadi dari helper sendiri gimana tadi menurut Mas Atul layanannya? tapi sebentar, sebelum ke helper Wirawiri, dari halte di Surabaya kita turun tadi di Siola menuju halte Wirawiri, kita jalan agak jauh. Iya, karena memang posisi halte yang harus kita berhentikan nyegat ya, Pak. Stop. Ini Iya. berbeda dengan halte yang kita turun, jadi Iya. agak jalan jauh. Dari itu tidak ada ini ya, ubin komando yang Iya. mengarahkan Menuju ke ada sana. juga sedikit. Sedikit dan Tidak apalagi fokus, ya. apalagi melalui penyeberangan. Betul. Bisa nggak ini kita bayangkan aja nih, bisa nggak ya haltenya jadi satu gitu loh, sehingga waktu oper-oper gitu kita nggak kesulitan, apalagi banyak Dan rintangan pindah gitu. posisi dan itu Iya. cukup jauh tadi Cukup untuk jauh, pindahnya. betul. Dan tidak ada personal asisten yang standby Iya. di halte itu untuk bantu Iya. kita mencari perpindahan tadi kan. Betul. Oke, kita lanjutkan ke Wirawirinya. Wirawiri, halte Wirawiri ya. Ini tadi helpernya sudah proaktif, dia turun untuk Membantu kita, membantu kita betul, naik. Jadi betul. sudah turun, Mengarahkan ya maksudnya. ke dalam dan mendudukan kita di tempat yang Ya. kosong gitu Kosong, kan. ya. Dan Kita itu saya nggak- salut sekali. Ya, jadi Saya sangat salut itu helpernya. Wah. jadi memang proaktif dia. Proaktif, langsung turun betul. dan langsung Nah, mendatangi kita. bagaimana tentang tarif juga tadi? Nah, untuk tarif ini juga lebih bagus daripada Wow, yang betul pertama. sekali ya, karena memberikan bukti juga ya. Betul. Jadi Jaminan ketika asuransinya. kita ngobrol, ternyata mereka Ya. sudah paham bahwa disabilitas Ya. itu ada tarif
gratis untuk kita. Dan ketika kita tanya untuk tiket, dia bilang dapat gitu loh, dan kita diberi tiket juga. Betul. Gitu. Dan kesan saya terhadap helper tadi sangat ramah dan ngerti gitu loh, sepertinya ngerti banget gitu. Ya, saya rasa ini juga berkat ini ya di Kota Surabaya ya, ini sudah banyak melakukan sosialisasi ke helper maupun driver. Sehingga layanan mereka sudah mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Betul, itu juga kan hasil dari diskusi teman-teman jaringan ya. Betul. Dengan pihak dinas perhubungan gitu. Dan saat ini dinas perhubungan sendiri sedang menginisiasi member-member disabilitas yang ada di Surabaya dan sekitarnya, bahkan Jawa Timur dan Indonesia ya, yang ingin menggunakan atau mengakses Wirawiri maupun di Surabaya itu bisa bergabung di membernya disabilitas yang akan dikelola di Surabaya ke depannya. Dan bagi sahabat RBS yang disabilitas, bila ingin mengakses aplikasi GoBus yang aksesibel tadi, maka harus terdaftar sebagai member di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dan bisa salah satu organisasi yang bisa dihubungi adalah di Lembaga Pemberdayaan Tunanetra. Untuk lebih jelasnya ada di kolom deskripsi. Ya, jadi sahabat RBS, demikian tadi review kami terkait dengan Bis Surabaya dan feeder Wirawiri. Jangan lupa like, share, komentar di channel YouTube Radio Braille Surabaya. Salam inklusi.